Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi mapel produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Pertama yang akan Ibu bahas mengenai faktor keberhasilan terlebih dahulu. Dalam menjalankan usaha itu pasti ada beberapa faktor keberhasilan seseorang menjadi wirausaha. Yang pertama yaitu faktor manusianya. Berarti dalam menjalankan usaha, manusia itu merupakan faktor utama keberhasilan suatu usaha karena manusia memiliki akal dan pikiran. Jadi manusia yang pandai dan cerdik menjalankan usaha, maka itulah manusia yang sukses dalam menjalankan wirausaha. Kedua yaitu faktor organisasi. Di sini sudah dijelaskan bahwa faktor organisasi yaitu sekelompok orang yang bekerja pada usaha tersebut. Jadi satu orang dengan orang lain di dalam perusahaan harus bekerja sama sehingga dapat mewujudkan visi dan misi serta tujuan wirausaha. Jadi, dalam menjalankan suatu usaha itu perlu adanya kerjasama dalam suatu organisasi. Jadi harus memiliki visi dan misi serta tujuan yang sama agar usahanya berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya faktor perencanaan. Jadi dalam menjalankan usaha itu harus memiliki perencanaan yang matang. Perencanaan yang bagus, yaitu matang ataupun bagus dalam menjalankan suatu perencanaan itu bisa mendorong keberhasilan suatu usaha. Kemudian yang berikutnya faktor keuangan. Nah, keuangan itu juga sangat penentu ya. Dalam menjalankan usaha itu pasti kita butuh yang namanya modal. Butuh adanya suatu pengaturan keuangan. Jadi kita harus bisa mengetahui biaya masuk, biaya keluar, jangan sampai terjadi ketidakseimbangan. Jadi kita harus mengatur semuanya, biayanya berapa jumlah harganya, struktur pembelanjaan itu harus ada ya, harus detail. Jangan sampai terjadi loss atau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kemudian yang berikutnya faktor pemasaran. Nah, dalam pemasaran itu kita harus mengetahui kondisi pasar. Jadi kira-kira kalau kita menjalankan usaha di situ, laku nggak produk kita yang akan kita jual? Kemudian masyarakatnya minat tidak terhadap produk kita? Jadi kita harus mengetahui faktor pemasaran. Kemudian yang berikutnya faktor fasilitas pemerintah. Keberhasilan seorang wirausaha juga harus didukung dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, contohnya pasar. Jadi kita dalam menjalankan usaha itu harus didukung oleh fasilitas pemerintah. Kita berjualan di pasar itu kan fasilitas pemerintah. Kemudian kita juga membuat surat izin usaha. Surat izin usaha kan kita membuatnya ke pemerintah. Jadi harus juga didukung oleh pemerintah. Kemudian berikutnya faktor kegagalan ya. Jadi kalau ada faktor keberhasilan juga pasti ada yang wirausaha mengalami kegagalan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja faktor kegagalannya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Berarti seorang wirausaha yang tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan memanajerial suatu usaha, maka juga akan mengalami kegagalan.
Jadi kita harus memiliki pengetahuan terhadap suatu memanage suatu usaha agar usaha kita itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya kurang berpengalaman dalam kemampuan. Sama lain harus memiliki kompeten juga kita harus memiliki pengalaman. Jadi kita harus bisa belajar dari pengalaman orang. Juga kita bisa terjun langsung atau memiliki pengalaman belajar sebelumnya. Jadi kita harus memiliki pengalaman terlebih dahulu ya. Pengalaman itu adalah suatu pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi dalam menjalankan usaha juga, kalau kita tidak mampu mengendalikan keuangan atau tidak bisa membedakan mana uang pribadi dengan uang usaha, maka usaha kita tidak akan berjalan dengan lancar atau mengalami kegagalan. Ketelitian juga, teliti dalam mengolah keuangan. Juga kalau nggak teliti, ya gagal yang akan kita hadapi. Kemudian yang berikutnya, kegagalan dalam perencanaan. Dalam menjalankan usaha juga kita butuh yang namanya perencanaan yang matang. Dalam menjalankan usaha itu butuh yang namanya perencanaan yang matang. Jadi sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya kalian mencatat secara mandiri terhadap penjelasan yang sudah Ibu sampaikan atau kalian bisa melihat video ini. Kemudian hasil catatan kalian kirimkan ke WA Ibu. Kalau ada juga yang kurang jelas atau kurang paham, kalian WA Ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua.